itu adalah qasar. Oke, itu adalah qasar. Jadi definisinya adalah taksis, mengkhususkan amr sesuatu bi akhar dari yang lain, bitorikin maksusin dengan cara taksis atau dengan cara qasar, dengan cara mengkhususkan, dengan cara yang khas. Jadi qasar itu adalah taksis atau mungkin bisa diistilahkan dengan istilah lain, bisa juga litaksir gitu ya, litaksis. Jadi qasar itu adalah ketika ungkapan atau kita punya tujuan untuk menspesialkan sesuatu dari yang lain. Oke, biasanya teman-teman pakai ini kalau lagi ngegombal gitu ya, atau lagi em, ngelamar kerja gitu ya. Kenapa misalnya wawancara tuh? Kenapa daftar UNJ? Oh, karena UNJ tuh cuma UNJ yang begini, begini, begini. Di kampus lain nggak begini, misalnya ya. Atau ngelamar kerja, misalnya di PT Pertamina, misalnya. Kenapa daftar di PT Pertamina? Oh, soalnya cuma di PT Pertamina yang memanusiakan manusia, menurut pandangan saya, nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan kaidah Qasar. Saya yakin Qasar ini sudah teman-teman pelajari. Ya, saya ulangi kembali. Ma'ani adalah ilmu nahu dengan penempatan yang lebih pas sesuai dengan kegunaannya. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita lepas dari kaidah atau qawaid. Oke, nah sekarang kita lebih dalam apa sebenarnya yang harus muncul dari kalimat Qasar. Ya, atau rukun-rukunnya apa saja. Di sini ada turuk, ada torof. Jangan kebalik ya. Di sini turuk itu torikoh, caranya, alatnya, itu apa saja, nanti bisa kita lihat. Kemudian ada torof, ya. Torof itu, ada yang tahu apa itu torof? Kalau torik, torikoh, tahu ya torik, yang haji 2 bulan. Nah, tapi kalau torof apa Karek. torof? Ya, Bagian nggak sih Ustazah atau ujung ya Ustazah? Torf itu? yes, sisi, ya, bagian. Sisi atau bagian. Oke, jadi bagian koser itu ada dua. Cara-cara koser itu nanti ada. Kita langsung lihat di sini beserta dengan contohnya. Oke, ya di sini ada turukul koser. Oke, kursor saya kelihatan ya. Di sini ada turukul koser. Berdasarkan buku-buku induk ya, entah itu Balaghah Wadihah atau Jawahirul Balaghah atau yang lainnya itu semuanya sama. Paling tidak kita eh, cukupkan atau kita kempeskan menjadi 4 cara. Gimana cara bikin kalimat yang mengandung taksis? Itu ada 4. Pertama, innama. Ini nggak asing. Saya yakin nggak ya, nggak asing. Innamal a'malu binniyat. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Innamal haya ta'ab. Ini contoh kalimatnya. Jadi, Qasar itu pertama menggunakan innama. Nah, sekarang kita lihat di dalam kalimat ini itu ada 2 torof. Ada namanya maksur dan maksur alaih. Yuk, logikanya. Maksur itu apa? Maksur alaih itu apa? Kalau dari contoh kalimat ini, yang maksur yang hijau, maksur alaih itu yang oranye. Kalau dari kalimat ini, apa maksur dan apa maksur alaih? Saya coba sadar. Mungkin Apa? kalau yang Anda pahami, yang kalau dipadankan sama bahasa Indonesia, maksur itu subjek, maksur alaih predikatnya gitu. Betul nggak salah? Boleh. Masuk. Oke. Ya, jadi bisa dikatakan kita lagi ngomongin apa, itu maksur alaih. Yang dibatasin apanya, sorry, maksur itu kita lagi ngomongin apa, kemudian dibatasi dari apanya, itu maksur alaih. Ya, atau subjek dan predikat boleh. Yang lain, ada versi lain mungkin.
cara memahami atau membedakan maksur dan maksur alaih? Itu berarti maksud Allah itu kayak pembatasan pembicaraan kita biar nggak lebar gitu ya Ustazah ya. Betul. Nah, kalau di antara maksur dan maksur alaih, sebenarnya kosernya di mana? Yang spesialnya di maksur alaihnya apa di maksur? Maksud Allah ya Ustazah. Yang lain Di maksurnya. di maksurnya, yang lain lagi Di huruf kosornya, Di hurufnya Ustazah, di hurufnya. di maksur atau maksur alaih, Akila? Saya ganti di kalimatnya. huruf Cuma Akila yang rajin. Maksurnya mana? Maksur alaihnya mana? Cuma Akila yang rajin. maksurnya akilah. Mhm. Maksur alaihnya? Maksur ilainya rajin, huruf Oke. kosernya cuma Oke. Yang lain cuma Akila yang rajin. Maksurnya mana? Maksur alaihnya yang mana kira-kira? Belum belum bisa menentukan karena kita belum belum terlalu paham mengenai apa itu maksud dan maksud alaih. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh nomor satu ya. Innamal hayatu ta'ab. Di sini saya sudah bantu dengan mengidentifikasi ya. Maksud di sini adalah al-haya, maksud alaihnya adalah ta'ab. Arti dari kalimat ini apa? Sesungguhnya hidup itu capek. Iya, hidup itu capek. Hidup itu isinya cuma capek. Nggak ada seru, nggak ada em, menyenangkan, nggak ada damai, nggak ada keselamatan. Pokoknya sih cuma capek doang. Entah itu capek belajar, capek kerja, capek yang lain-lain. Pokoknya hidup itu hanya melelahkan. Oke? Paham ya? Nah, sekarang di sini katanya maksudnya adalah al-haya dan maksud alaihnya adalah ta'ab. Berarti yang dikhususkan ini apanya? Yang mana yang menjadi fokus utama kita? Kalimat indamanya mungkin saja. Di antara maksur dan maksur alaih. Mana yang ayah. dispesialkan? Mana yang dikhususkan? Al-Hayat. Taab. Ayah maksud kehidupan. Hayahnya? Nam al-Hayat.